Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Kewarasan mencari terganggu. Helios mengangkat tangan kanannya yang masih diperban. Selain itu, ia yang masih batuk juga menggeleng dan sengaja menolak uluran tangan kedua mafianya. Terbatuk-batuk, Helios menatap wajah pengawal di hadapannya silih berganti. Kalian siap-siap makan saja. Makan, istirahat, sorenya kita makan besar. Setelah berkata demikian, ia langsung menghampiri Cole sambil terus berusaha meredam batuknya. Lucunya, walau Cole masih beratap khawatir Helios, wanita itu tetap manja sekaligus ingin dimanja, sambil mengulurkan kedua tangannya ke atas. Tentunya Cole berharap digendong atau malah dibopong. Helios mendengkus dan nyaris kembali mengomel, tapi ia membiarkan tangan kanannya untuk disalami dengan takzim sekaligus hati-hati oleh sang istri. Kemudian ia sengaja jongkok di hadapan Cole. Baru melihat Helios jongkok saja, kelima orang pekerja mereka langsung antusias, bahkan mendadak girang. Baiklah mas, mulai sekarang aku akan membuatmu menjadi laki-laki paling bahagia. Mulai sekarang, aku akan membuatmu menjadi pria paling beruntung karena memiliki aku sebagai istri. Mas suamiku sayang, batin Cole. Meski efek jatuh menggelundung dari anak tangga membuatnya sakit bahkan malu, Cole tetap bersemangat berusaha meraih punggung Helios. Kelamaan, sudah jalan sendiri, semprot Helios tak sabar. Dan memang sudah berdiri menghakimi Cole. Ih, bentar, ini kan memang sakit banget. Tuh, lihat, anak tangganya setinggi itu. Sakit parah ini, rengek Cole. Namun dengan entengnya Helios berkata, enggak ada yang minta, apalagi nyuruh kamu buat lari. Tapi hati sama cinta aku pengen lari ke mas suami, apalagi aku juga sudah kangen berat. Protes Cole masih merengek manja. Ulah Cole membuat kelima pekerja mereka sibuk menahan tawa. Ada yang melakukannya sambil menunduk, tak jarang juga sengaja menoleh seolah pura-pura tidak dengar. Helios sengaja berdaham lantaran kegugupannya makin bertambah. Ia berangsur menunduk, tapi kali ini ia melakukannya dengan kaku saking gugupnya. Helios siap membopong Cole dan tak jadi menggendongnya di punggung. Senyum cerah merekah di mata Cole yang menjadi makin berbinar-binar. Cole segera mengulurkan kedua tangannya, kemudian mengalungkannya kepada tengkuk sang suami. Tengkuk yang juga diam-diam sudah sangat ia rindukan. Jujur diperhatikan oleh Cole dengan tatapan berbinar, ceria dan sungguh mematikan membuat jantung Helios tidak aman. Jedak-jeduk. Bunyi jantungnya saking kerasnya organ pemompa darah itu bekerja. Hingga demi meredamnya, Helios tak berani menatap kedua mata Cole secara terang-terangan. Ia hanya melakukannya melalui lirikan mata Carrie yang benar-benar singkat. Namun ketika Cole mengakhiri dekapan kedua tangannya pada tengkuk, Helios sudah langsung heboh mengomel kepada Cole dan ia tatap sempurna. Pengen jatuh, tangan kananku masih sakit. Cole menghela nafas dalam sambil meratap tak berdosa sang suami. Ia juga tak segan meminta maaf. Aku cuma mau lihat wajah mas, segelku masih ada apa malah sudah raib? Ucap Cole yang langsung tersenyum kegirangan ketika segel marahnya masih terbilang jelas di posisinya. Cole bahkan tertawa lepas lantaran merasa menang. Sudah kamu turun, dikiranya kamu enggak berat. Kesal Helios merasa tawa Cole barusan sama saja menginjak harga dirinya. Sun dulu, rengek Cole benar manja. Tentu yang ia maksud Sun itu cium. Helios refleks menelan ludahnya, namun entah kenapa, kali ini ludahnya dan harusnya masih berupa cairan, mendadak menyakitkan ketika ia telan.
Ia seolah menelan biji kedondong. Ditambah lagi, suasana yang sepi ia yakini memang karena di ruang keluarga lantai bawah kebersamaan mereka yang luas, hanya berisi mereka. Sadar sang suami tengah melongok sekitar, Cole juga ikut-ikutan. Aman, Mas, yakin Cole bersemangat dan buru membuka sebagian cadarnya. Aku rasa, gara kamu kewarasanku jadi terganggu, keluh Helios yang hanya berani mencium singkat bibir Cole. Terlebih akibat ulahnya, Cole langsung tertawa. Helios bahkan nyaris melemparkan tubuh Cole andai ia tidak ingat, kini wanita itu segalanya untuknya. Karena kini, Cole juga yang membuatnya buru ingin pulang. Wanita itu juga yang membuatnya ingin terus berkomunikasi, mencari kebahagiaan yang malah mereka dapatkan dari hal alay sekaligus lebay. Sepanjang Helios melangkah melewati anak tangga menuju lantai atas selaku keberadaan kamar mereka. Cole yang melangkah sambil memegangi pinggangnya menggunakan kedua tangan efek sisa rasa sakitnya, juga buru lari. CHOLEE. Teriakan Helios barusan, Cole dengar bertepatan dengan ia yang baru sampai di depan pintu dapur. Teriakan yang juga membuat Cole panik, syok, sekaligus takut. Hingga ia yang awalnya encok efek menggelundung dari anak tangga, seolah memiliki nyawa tambahan. Ia sudah langsung loncat masuk dapur, kemudian buru menutup pintu dan itu ia lakukan dalam hitungan detik. Dua orang art yang tengah mencuci gerabah dan masih memenuhi wastafel heran menatap ulah Cole yang juga membuat mereka terkejut. Lebih terkejut lagi lantaran suara bariton Helios menggelegar melebihi gemuruh guntur. Mereka termasuk Cole langsung ketakutan. Cole bahkan buru lari memutari meja luas berlapis marmer berwarna hitam yang ada di tengah dapur. Cara Cole menghindari Helios mirip bocah yang menghindari kejaran ibunya, setelah si bocah melakukan kesalahan fatal. Cole, singkirkan semua pernik-pernik kamu dari kamar, marah Helios. Tapi yang ditatap sudah langsung menatapnya dengan tatapan sangat tidak berdosa. Selain itu, Cole juga terlihat jelas menjaga jarak dan tak mau dekat dengannya. Jujur, ekspresi Cole membuat Helios makin gemas. Cole benar menggemaskan layaknya bayi. Dan Helios sadar dirinya sangat beruntung karena memiliki istri mirip boneka Barbie. Masalahnya, Helios akan langsung emosi jika ingat suasana kamarnya yang elegan dengan nuansa emas agak gelap, kini jadi cerah dengan warna serba pink. Itu juga kamarku kan, Mas Suami, balas Cole yang sudah senam jantung. Ia sampai berkeringat dingin karena jika Helios sedang marah seperti sekarang, pria itu benar menakutkan. Iya, tapi bukan berarti kamu seenaknya mengubahnya menjadi kamar Barbie. Balas Helios benar geregetan meski kali ini berucap lirih. Emang enak, Mas, suasana pink, pokoknya yang serba pink, itu beneran bikin aku enak, jawab Cole refleks menjawab cepat.
Helios geleng sambil sesekali menghela napas sekaligus melirik Cole. Kamu bahkan memasang kelambu pink, lampu pink, gorden pink, spray selimut, bantal, bahkan ada bantal berwajah orang Korea di tengah tempat tidurku. Tapi itu juga tempat tidurku. Dan orang Korea itu, mereka biasku, Mas. Itu Jin RM, jelas Cole. Jin penunggu rumah makan, maksud kamu? Makin nggak jelas, kesal Helios. Art yang diam menyimak meski mereka berusaha fokus mencuci gerabah, kompak saling lirik sambil berbisik. BTS, tadi saja kita dikasih, lebih tepatnya. Memiliki majikan Cole membuat mereka seolah mendapatkan rejeki nomplok. Walau takut, Cole berangsur mendekat. Namun ia mendadak loncat ke belakang lantaran Helios kembali membentak. Pria itu maju seolah akan menerkamnya hidup-hidup. Cepat singkirkan bantal wajah Jin rumah makan itu. Kamu hanya boleh menaruh gambar satu laki dan laki itu aku. Aku baru pulang tapi kamu sudah bikin hidupku makin beban. Helios terus marah walau ia sudah memanggul Cole di pundak kanannya. Membuat Art yang sedang mencuci gerabah jadi cekikikan. Jebule si bos cembukur, ucap salah satu Art berambut ikal itu. Maksud ucapannya, ternyata alasan Helios marah karena pria itu cemburu. Gokil banget, Jin penunggu rumah makan. Padahal itu Jin RMBTS, timpal Art yang satunya dan langsung membuat kebersamaan mereka diwarnai tawa kecil yang sengaja mereka tahan. Sampai di kamar, Cole terpaksa mengambil bantal berhias sablon foto idolanya dan sampai detik ini masih Helios sebut sebagai Jin penunggu rumah makan. Terus ini taruh mana, Mas suami sayang, rengek Cole benar lirih karena sedih. Kasih Mbak saja, karena kalau aku minta kamu itu buat ganjal lemari, pasti kamu ambil lagi. Helios masih marah dan makin marah karena ia memergoki, bantal yang dimaksud dan tengah Cole dekap erat justru tengah diciumi oleh sang istri. Ya, aku umpetin saja, ya. Lihat ini, Mas. Ini ada tanda tangan asli soalnya aku belinya langsung di Gangnam. Papa kasih ini buat hadiah ulang tahunku yang ke-25 kemarin. Cole melangkah cepat sambil terus mendekap bantalnya. Ia menghampiri Helios yang masih berdiri di bibir pintu kamar mandi. Demi membujuk Helios, ia sengaja memeluk erat pria itu. Detik itu juga Helios mendengkus. Amarahnya langsung surut, langsung luluh. Hingga beberapa menit kemudian, bantal itu memiliki posisi di meja, bukan lagi di ranjang mereka. Terakhir, Cole sampai membantu Helios seka di kamar mandi. Sayang, ini apa? Lirih Cole bersama senyumnya yang hilang. Cole melihat bekas bibir berwarna merah darah di leher sebelah kiri Helios. Masalahnya itu bukan miliknya. Apa sih? Lirih Helios bingung. Ia yang tak lagi memakai kacamata maupun masker karena tubuhnya saja hanya tertutup bagian bawah menggunakan handuk, menatap Cole penuh tanya.
Cole mengusap kuat bagian yang dimaksud saking kesalnya hingga Helios mundur sambil meringis. Cole. Lipstick, ini bibir siapa nyangkut di sini? Kenapa nggak di depanku saja? Biar tuh bibir aku bikin dendeng, kesal Cole sambil menunjukkan bekas lipstick yang menempel di handuk sekanya. Helios langsung merenung dan perlahan paham kenapa kejadiannya sampai sekarang. Aku sudah bilang ke dia, aku punya istri. Mungkin efek aku nolong dia jadi baper dan... Sudah, beneran nggak penting. Besok kalau ketemu dia lagi, kasih fotoku ke dia, tegas Cole benar marah melebihi singa betina. Helios menghela napas sambil menggeleng. Aku bahkan nggak berharap bertemu dia lagi. Tiba saja ia teringat kasus cinta yang membuatnya jadi khawatir pada Cole sekeluarga. Asli aku heran sama wanita ataupun orang yang tipe Sin. Doyan sama pasangan orang. Enaknya memang dibikin dendeng, kesal Cole. Saking kesalnya, ia sampai menggosok kuat bahu kiri Helios menggunakan handuk seka hingga suaminya kembali meringis. Kak cinta, Cole, bagaimana? Sini, biar kakak saja yang jadi istri Helios. Kamu pasti sangat tersiksa, sudah, jangan dilanjutkan. Sebenarnya Cole belum selesai membaca pesan Wa dari cinta, tapi sebuah handuk mendarat di kepalanya. Namun, meski memang terkejut dan itu jelas ulah Helios, Cole memilih melanjutkan membaca pesannya. Ini maksudnya apa, sih? Pikir Cole sudah langsung tak karuan. Jantungnya berdetak kencang hingga dadanya terasa pegal. Helios menatap kesal sang istri yang masih bertahan di depan nakas sebelah wanita itu biasa tidur, meski ia sudah membuat kepala Cole tertutup handuk. Cole, kamu mau bikin aku busung lapar karena kelaparan? Main HP terus, omelnya masih bertahan berdiri di depan bibir tempat tidur. Cole masih belum baik saja karena inti pesan yang ia terima dari cinta memang masih sama. Wanita itu ingin kembali, meminta Cole pergi dan membiarkan cinta yang menggantikannya. Kak cinta ada masalah dengan Akala apa gimana? Pikir Cole memilih tidak membalas pesan dari cinta. Bersambung.